Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winda Aprilia dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi tentang akuntansi pertanggungjawaban. Yang pertama, konsep dasar. Dalam mencapai tujuannya, perusahaan menggunakan berbagai sumber daya untuk beroperasi, termasuk sumber daya manusia. Karena semakin banyak tenaga kerja, maka semakin besar organisasi dan semakin kompleks pekerjaan yang dihadapi. Pengalokasi tugas dan wewenang kepada berbagai fungsi harus dilakukan agar tujuan perusahaan dapat dicapai. Jika pengalokasi sudah terjadi, maka untuk mendelegasi merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Sistem pendelegasi yang baik memerlukan tanggung jawab bagi setiap organisasi dan memerlukan data serta informasi yang jelas dan memadai. Akuntansi pertanggungjawaban adalah sistem akuntansi yang mengakui tanggung jawabnya pada seluruh organisasi. Untuk membangun sistem akuntansi pertanggungjawaban yang baik, memerlukan berbagai syarat, yaitu 1. Alokasi dan pengelompokan tanggung jawab, yaitu harus berdasarkan alokasi dan pengelompokan tanggung jawab pada berbagai unit untuk membentuk anggaran bagi masing-masing unit. 2. Sesuai dengan bagan organisasi, yaitu harus sesuai dengan struktur organisasi yang telah dibentuk. 3. Anggaran yang jelas, yaitu harus menunjukkan secara jelas biaya yang terkendali oleh unit yang bersangkutan. Jadi setiap unit diberi wewenang untuk mengelola unit kerjanya masing-masing. 2. Jenis pusat pertanggungjawaban dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu 1. Pusat biaya adalah bagian terkecil dari kegiatan atau bidang tanggung jawab di mana biaya tersebut telah diakumulasikan. Biasanya, pusat biaya berbentuk departemen tersendiri, tetapi tidak menutup kemungkinan pusat departemen terdiri dari beberapa pusat biaya. 2. Pusat laba adalah perusahaan yang seringkali disebut sebagai divisi yang bertanggung jawab atas pendapatan maupun pengeluaran perusahaan. Misalnya, perusahaan yang berlokasi di Jawa Timur dan memiliki kantor pemasaran di Jakarta. Sehingga, divisi pemasaran merupakan pusat laba bagi perusahaan tersebut. Karena di samping bertanggung jawab terhadap pendapatan dari aktivitas pemasaran di wilayah tertentu, divisi tersebut juga bertanggung jawab atas biaya yang dikeluarkan oleh divisinya. 3. Pusat investasi adalah perusahaan yang bertanggung jawab atas pendapatan dan biaya sekaligus dihubungkan dengan modal yang digunakan oleh bagian tersebut. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu perilaku manusia. Nah, perilaku para manajer seringkali sangat dipengaruhi oleh bagaimana kinerja mereka diukur. Nah, jika para manajer mengetahui dengan jelas ukuran yang digunakan oleh perusahaan dalam menilai kinerja departemen yang dipimpinnya, mereka akan berusaha keras untuk mencapai target yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Nah, untuk mencapai target departemen diperlukan faktor-faktor yang terkait dengan perilaku manusia. Nah, yang pertama itu ada keteladanan. Contoh dan keteladanan dari setiap manajer departemen dalam memenuhi tanggung jawab atas biaya dan laba yang mereka gariskan akan sangat berpengaruh terhadap seluruh anggota departemen tersebut. Nah, yang kedua itu ada motivasi yang dimiliki oleh seluruh anggota departemen untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan akan menjadi pendorong utama dalam mencapai keberhasilan departemen.
Nah, yang ketiga tuh ada komunikasi. Komunikasi yang insentif dan efektif antara anggota organisasi, terus antara staf dengan penyedia, terus antara penyedia dengan manajer, dan antara departemen juga akan sangat berpengaruh terhadap kemampuan organisasi dalam mencapai target-target yang telah ditetapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pelaporan, di mana proses penyusunan laporan pertanggungjawab mencakup penyusunan laporan untuk berbagai tingkat manajemen, baik dalam bentuk harian, mingguan, ataupun bulanan. Laporan akuntansi pertanggungjawaban kepada berbagai tingkat manajemen dalam suatu perusahaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu laporan akuntansi tanggung jawab merupakan laporan tanggung gugat atau disebut accountability yang memiliki dua tujuan, yaitu memberikan informasi kepada manajer dari atasan mengenai pelaksanaan atau kinerja dalam bidang yang menjadi tanggung jawabnya. Yang kedua, mendorong para manajer dan atasan untuk mengambil tindakan langsung yang diperlukan guna memperbaiki kinerja. Yang kedua, laporan informasi adalah laporan yang disusun agar para manajer memperoleh informasi yang relevan dengan bidang mereka. Walaupun tidak berkaitan dengan tanggung jawab spesifik atau kinerjanya. Adapun beberapa kinerja laporan yang baik. Yang pertama, ditunjukkan kepada pihak yang tepat. Maksudnya laporan harus sesuai dengan bagian organisasi, yaitu harus ditunjukkan kepada personel yang bertanggung jawab mengendalikan bidang yang dilaporkan. Yang kedua, konsisten. Maksudnya konsisten di sini adalah isi laporan harus konsisten setiap kali diterbitkan. Yang ketiga, tepat waktu. Laporan harus disusun dan disampaikan sesuai dengan waktu diperlukan laporan tersebut. Yang keempat, teratur. Laporan harus disampaikan secara berkala, teratur, dan dari waktu ke waktu. Yang kelima, mudah dipahami. Laporan harus mudah dicerna, dipahami oleh pihak pembacanya. Yang keenam, penjelasan yang terinci. Laporan harus memberikan penjelasan yang terinci dan memadai, tetapi tidak bertele-tele. Yang ketujuh, dapat dibandingkan. Laporan harus memuat berbagai angka yang dapat dibandingkan, baik antara angka aktual dengan anggaran antara satu periode dan periode sebelumnya, atau standar atau aktual. Yang kedelapan, bersifat analitis. Maksudnya yang bersifat analitis di sini kartu jam kerja atau daftar barang rusak, pesanan kerja, surat permintaan bahan, kemacetan mesin, kualitas bahan, dan sebagainya. Yang kesembilan, tingkat efisiensi. Laporan harus menyampaikan kemampuan setiap departemen pelapor. Pelapor tentang kemampuan atau ketidakmampuan mereka dalam mencapai tingkat efisiensi yang diharapkan. Perkenalkan, saya Titi Anggara. Saya akan membahas tentang alokasi biaya. Secara umum, biaya yang dikeluarkan perusahaan selama suatu periode tertentu dialokasikan dengan tujuan. Yang pertama, meramalkan dampak ekonomis dari keputusan yang dibuat para pengelola organisasi perusahaan. Yang kedua, memberikan motivasi bagi para pengelola organisasi. Yang ketiga, pengukuran pendapatan atau laba dan aktiva atau aset. Yang keempat, ada penetapan harga. Beberapa faktor yang mempengaruhi pengendalian biaya secara tanggung jawab adalah yang pertama, faktor internal. Terdapat sejumlah faktor internal unit kerja yang berpengaruh terhadap kemampuan unit kerja tersebut dalam mengendalikan biaya yang berada dalam lingkup tanggung jawabnya, yaitu ada produktivitas unit kerja, perilaku biaya, tenaga kerja yang digunakan, kekerabatan para pekerja, dan sebagainya. Yang kedua ada saling ketergantungan dengan departemen lain. Kualitas kerjasama antara satu departemen dengan departemen lain
dalam mengendalikan biaya tersebut dipengaruhi beberapa faktor. Yang pertama, keandalan setiap departemen. Yang kedua, kerjasama antar departemen. Yang ketiga, keluasan setiap departemen. Yang ketiga, ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu meliputi yang pertama, ada pangsa pasar yang dimiliki, pendapatan agen yang dimiliki, tingkat inflasi, terus stabilitas politik, nilai tukar mata uang, dan sebagainya. Sistem pengendalian biaya dalam akuntansi pertanggungjawaban dapat menggunakan sistem alokasi biaya overhead berdasarkan jam pemakaian atau jam kerja pada departemen yang menerima manfaat dari jasa overhead tertentu, misalnya biaya pemeliharaan. Penentuan tarif penagihan antar departemen dapat dilakukan dengan menempuh langkah, yaitu yang pertama, membentuk anggaran biaya untuk setiap departemen jasa. Untuk setiap departemen jasa menurut sifatnya, seperti kepenyediaannya, perlengkapan, listrik, dan lain-lain. Yang kedua ada pengelompokan biaya ke dalam biaya tetap dan biaya variabel. Terus yang ketiga, menentukan tarif dengan membagi total anggaran biaya departemen dengan jumlah jam pelayanan yang dibutuhkan. Kriteria yang baik. Yang pertama, rancangan teknis yang kokoh. Rancangan teknis yang kokoh ini meliputi penetapan sasaran yang memberikan tantangan. Yang kedua, penetapan sasaran realistis bisa dicapai. Setelah itu, memisahkan biaya yang terkendali dan di luar kendali manajer. Yang kedua, ada gaya manajemen yang tanggap terhadap perilaku organisasi, seperti keikutsertaan para manajer dalam penetapan sasaran kegiatan mereka sendiri, kepemimpinan manajer eksekutif, jaringan komunikasi yang terbuka. Yang terakhir itu ada pencegahan dini terhadap pelaksanaan kerja yang tidak optimal. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.